Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Osama Sentai King Oger di episode ke-31. Di episode sebelumnya diceritakan di mana salah seorang jester bernama Grody berhasil lepas dari segel karas berkat bantuan Kamejim. Di sana ia pun bertarung dengan para raja dan berencana akan membunuh semua orang dan membangkitkannya kembali sebagai pasukan zombinya. Namun di saat genting tiba-tiba Nephilim muncul sehingga hal itu membuat Jeremy sangat terkejut. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Jeremy dikejutkan dengan kedatangan ibunya yang tiba-tiba meminta pertolongannya. Namun saat Jeremy sedang memahami situasi, tiba-tiba Dagdet muncul di sana dan lantas menyandra Nephilim. Di sana Dagdet memberitahukan pada mereka bahwa esok hari ia akan segera memerintahkan Nephilim untuk menghancurkan Sugodam. Di sana Dagdet memprediksi bahwa tak akan ada yang mau membantu Kira, terlebih lagi Jeremy, mengingat Nephilim adalah ibu dari Jeremy. Sehingga hal itu akan membuat rakyat mereka kembali membenci Bagnarok dan peperangan di antara manusia dan Bagnarok akan kembali terjadi. Setelah itu para raja pun berusaha mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Di sana Gira meminta Jeremy menceritakan tentang ibunya. Diketahui dahulu saat para Bagnarok bertarung untuk menentukan raja mereka, Nephilim berhasil mengalahkan Daigorg seorang diri untuk menghentikan pertarungan. Namun sayangnya saat Daigorg berhasil dikalahkan, pasukan Bagnarok lainnya justru bersatu dan menyerangnya. Dalam kondisi terluka parah itu, Nephilim lantas membantu Jeremy untuk pergi dari tempat itu. Sesuai prediksi Dagdet sebelumnya, di sana Jeremy lantas menolak membantu para raja untuk melawan ibunya di pertarungan esok, walau ia harus mengorbankan dirinya untuk tak dipercaya lagi oleh para rakyat. Namun sayangnya Yanma tak setuju dengan hal itu. Dari cerita Jeremy, Yanma menyimpulkan bahwa berarti ibunya lebih kuat dari Daigorg. Maka dari itu mereka mau tak mau pasti akan membutuhkan Jeremy dan God Tarantula untuk mengalahkannya. Di sini Jeremy lantas memberikan isyarat dengan makna tersirat yang tentu saja tak dipahami oleh Gira. Sementara Yanma lantas mengajaknya bertarung untuk memaksa Jeremy membantu pertarungan mereka mengalahkan ibunya. Di sini Jeremy pun menerima tantangan itu dan meminta Rita menjadi juri walaupun Gira berusaha menghentikan pertarungan mereka. Sedangkan Rita harus menahan Himeno karena ia berencana menghabisi Grody dengan caranya sendiri. Sementara itu Kaguragi malah bertingkah konyol dan meminta Gira ikut berdoa bersama dirinya pada Dewa Alam Semesta. Melihat kekacauan itu, Gira lantas kembali menemui Yanma dan Jeremy untuk meminta mereka menghentikan hal itu. Namun hingga sore hari Rita pun tak kunjung muncul. Ternyata di Ishabana Himeno menipu Rita dengan menggunakan Mofun dan berbalik mengurung Rita untuk membebaskan diri. Hingga malam tiba, Rita yang ditunggu tak kunjung muncul sehingga Jeremy dan Yanma memutuskan untuk melanjutkan pertarungan mereka tanpa juri. Sedangkan Himeno yang terbebas ikut bersama Kaguragi bertingkah konyol untuk berdoa pada dewa agar segera dipertemukan dengan Grody agar ia dapat segera balas dendam. Sementara di markasnya, Dagdet yang melihat tingkah mereka lantas sangat bahagia karena rencananya berhasil sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Keesokan harinya Gira pun frustasi karena teman-temannya tak bisa diharapkan untuk menghadapi ancaman Dagdet. Tak lama kemudian tiba-tiba Dagdet muncul di sana dan berkata bahwa hal itu telah sesuai dengan rencana dan prediksinya. Di saat yang sama, ia lantas memerintahkan Nephilim yang telah menjadi raksasa untuk mengacau di kerajaan Sugodam. Dagdet yang merasa sangat senang dengan keberhasilannya, tiba-tiba dibuat terdiam saat ia mengetahui bahwa keempat raja ternyata telah membohonginya. Dari isyarat tersirat yang dikatakan Jeremy sebelumnya, ternyata ketiga raja telah memahami maksud Jeremy sebelumnya kecuali Gira. Di mana sebelumnya ternyata Jeremy telah memberitahu pada mereka bahwa ibunya telah meninggal. Dan Nephilim yang muncul itu tak lain adalah trik Grody untuk membuat hatinya bimbang. Maka dari itu Jeremy lantas membuat skenario bersama raja lainnya agar Dagdet merasa rencananya berhasil. Di saat yang sama mereka pun mengumumkan pada seluruh penduduk bumi bahwa semua yang terjadi sebelumnya adalah sebuah sandiwara. Dan dalang dari semua yang sebelumnya terjadi bukanlah Bagnarok melainkan Dagdet Dujardin yang merupakan musuh seluruh alam semesta. Dari rencana itu secara tak langsung akhirnya mereka berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat pada kaum Bagnarok dan Jeremy. Dengan keberhasilan rencana mereka, hal itu juga secara tak langsung mematahkan anggapan bahwa kekuatan Dagdet sangatlah besar dan tak terkalahkan.
sehingga mereka semakin yakin bahwa aliansi Osama Sentai pasti bisa mengalahkannya. Dark Death yang terdiam dan merasa sangat malu lantas pergi dari sana. Sementara itu para raja akhirnya kembali menyatukan kekuatan dan memanggilkan King Auger untuk mengalahkan Nebula agar terbebas dari pengaruh Brody dan dapat beristirahat dengan tenang. Setelah pertarungan berakhir, tak diduga tiba-tiba Dark Death yang marah pada mereka lantas melemparkan mereka ke dimensi lain melalui portal dimensi yang ia buat sehingga membuat mereka terpisah dan tiba di Jepang. Lalu film pun selesai. Gira dan kawan-kawan pun dibuat kebingungan sesampainya mereka di negeri itu. Gira yang merasa ada yang tak beres dengan dunia itu lantas membuat Yanma berpikir untuk menemui pemimpin atau raja dari negeri itu untuk mencari informasi. Di saat yang sama tampak sekelompok manusia yang sedang diperbudak oleh pasukan Zorima. Di saat itu juga para Zorima yang melihat Gira dan Yanma lantas menyerang mereka. Di tengah pertarungan muncul ribuan Soji yang ikut bertarung dan menghabisi kroco itu dengan sekali serangan. Setelah itu juga tampak Zorima raksasa yang mengamuk di tengah kota. Tanpa pikir panjang, Yanma dan Gira pun segera berubah. Namun anehnya di sana hanya Gira yang mampu berubah wujud sehingga membuat Yanma kebingungan. Namun sayangnya tanpa para support, Gira dengan mudah dihempaskan oleh monster itu. Di saat genting seorang pemuda muncul dan berhasil mengalahkan monster raksasa itu seorang diri. Namun di sana Soji lantas memarahi pria itu karena telah bertindak ceroboh hingga membuat pedangnya patah. Di sana Soji menjelaskan padanya bahwa pedang bukan hanya senjata melainkan teman yang harus dijaga. Di saat yang sama pemuda bernama Prince tersebut memperkenalkan dirinya pada Gira dan cita-citanya yang ingin menjadi king atau raja. Sementara Kaguragi tiba di sebuah perkebunan anggur dan memuji kualitas tanaman di sana yang ia rasa sangat mirip dengan perkebunan di kerajaan Tofu. Namun di saat yang sama seekor monster bernama Devotion King muncul menyerap energi keberanian petani anggur di sana. Hal itu pun membuat Kaguragi melakukan pertarungan dengannya. Namun di sini Kaguragi dibuat bingung karena ia yang ternyata tak bisa berubah ke wujud Auger-nya. Di saat yang sama Udo Nobuharu muncul memperkenalkan diri dan membawa mereka kabur dari monster itu. Sementara di tempat berbeda, Himeno, Rita, dan Jeremy menemukan sebuah gua dengan relief yang aneh. Tak lama kemudian seorang pria bernama Ian Yorkland menyambut mereka di sana. Di sana ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang arkeolog yang meneliti prasasti berusia lebih dari 2000 tahun itu. Diketahui prasasti itu berisi tentang sejarah para Kyoryuger. Tak lama kemudian para raja akhirnya dipersatukan kembali dengan anggota Kyoryuger yang mereka temui. Di sana Soji menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu mereka berperang dan berhasil mengalahkan pasukan Debot. Namun 2 tahun sebelumnya muncul Raja Alam Semesta bernama Dark Death yang membawa pasukan Debot baru untuk mengambil keberanian manusia di seluruh dunia. Dan karena itu juga mereka tak bisa lagi berubah menjadi Kyoryuger. Walau begitu mereka pun tak ingin menyerah, sehingga mereka mengutus 2 rekan Kyoryuger-nya untuk menyusul Dark Death ke luar angkasa. Setelah itu mereka yang ditinggalkan di bumi berusaha mencari petunjuk dari prasasti tentang Raja Alam Semesta itu. Selain itu diketahui bahwa Prince adalah seorang pejuang yang dikirim teman-teman mereka melalui portal waktu untuk membantu mereka di bumi. Karena diketahui Prince adalah seorang pejuang dengan keberanian yang kuat, yang berarti kemungkinan Prince adalah pejuang yang dikirim dari masa depan. Namun sayangnya walau ia bercita-cita menjadi seorang raja, akan tetapi kenyataannya Prince masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Walau begitu Soji yakin Prince memiliki potensi yang besar untuk itu. Namun karena keberanian dan Zyuden Ryu mereka dicuri, hal itu pun membuat Prince tak bisa mengembangkan potensinya. Di sana Rita berpendapat bahwa Zyuden Ryu kemungkinan mirip dengan para Shugot. Karena mekanisme perubahan yang Soji jelaskan sama persis dengan cara kerja para raja saat berubah ke wujud Auger mereka, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan para Shugot. Di sana Yanma baru menyadari alasan mereka tak bisa berubah. Namun yang jadi pertanyaan besarnya, mengapa hanya Gira yang bisa berubah di sana? Dari pernyataan semuanya, akhirnya Gira mendapatkan ide untuk membangkitkan potensi besar Prince itu. Keesokan harinya, setelah Yanma memperbaiki pedang Prince, mereka lagi-lagi membuat skenario untuk memancing bangkitnya kekuatan sejati Prince. Di sana Gira berusaha memprovokasi Prince dan menantangnya bertarung. Dengan keberanian yang kuat, Prince pun menerima tantangan itu sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di sana Prince pun dengan mudah dibuat terpojok oleh Gira. Namun dari kata-kata Gira, ia akhirnya menyadari kelemahannya dan kembali bangkit untuk membulatkan tekadnya demi melindungi bumi.
Dengan tekadnya itu akhirnya ia berhasil mengimbangi kekuatan Gira. Dan di saat yang sama jiwa God Kogata dalam tubuh Gira mengakui keberaniannya dan memberikannya kekuatan. Di saat itu juga Gira pun memberitahukan Prince bahwa Soji dan anggota Kyoryuger lainnya telah mempercayakan masa depan padanya. Setelah bis baterai terisi, lagi-lagi pasukan Debots menyerang kota. Di saat itu juga semua raja dan juga Prince menyatukan kekuatan hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Di sana Gira dan Prince lantas menggabungkan kekuatan hingga akhirnya Debo Senkin berhasil dikalahkan. Namun tak diduga ternyata pertarungan belumlah berakhir. Di sana pemimpin Debots pun muncul dan melancarkan serangan ke arah mereka. Saat sedang mengevakuasi warga, tiba-tiba Soji tertimpa reruntuhan bangunan. Sementara di hutan, Ami akhirnya menemukan lokasi Zyuden Ryu yang dibelenggu. Sedangkan di tempat berbeda, Jeremy menyadari adanya dunia paralel dari gambar relief yang ia teliti, di mana kemungkinan ayah Jeremy dan teman-teman ayahnya adalah manusia yang berasal dari dunia itu. Lalu film pun selesai. Setelah Kabuto-shin menyerang mereka dan memporak-porandakan seisi kota, tiba-tiba monster itu kehilangan kekuatannya karena kekuatan Brave yang ia curi belum beradaptasi dengan tubuhnya. Sementara itu Soji yang sebelumnya tertimpa reruntuhan akhirnya berhasil diselamatkan walau harus menderita luka yang cukup parah. Sehingga Himeno pun membantu untuk mengobatinya. Sedang para raja lainnya yang melihat hal itu lantas membangkitkan kembali semangat mereka dengan meminta mereka tertawa. Udo yang melihat hal itu lantas mengakui mereka memanglah pantas disebut raja. Di sana adik dan keponakan Udo lantas memberi para raja pakaian ganti agar mereka tak terlihat mencolok. Melihat adik Udo, Kaguragi lantas teringat dengan Suzume adiknya yang sedang menunggunya di Sugodam. Sementara Rita yang baru mengenal komik di dunia itu lantas merasa sangat terkesan. Dan ia pun merasa Lucky Hero mirip seperti Mofun. Sedangkan di saat yang sama, Sandelila memuji permainan piano Himeno yang kembali membangkitkan semangat para warga yang sebelumnya kehilangan cara menikmati musik. Itu akan kampung halamannya dan karena itu juga mereka menyebut planet itu dengan nama Bumi. Dan diketahui bahwa prasasti itu adalah buatan ayah Jeremy. Karena gambarnya sangat mirip dengan gambar Jeremy sebab Jeremy juga mempelajari hal itu dari ayahnya. Di sini akhirnya Kaguragi menyadari bahwa prasasti dari dunia itu adalah bagian terpisah dari prasasti yang ada di kerajaan Sugodam. Dan di sini juga terungkap bahwa kastil Kaukasus di Sugodam ternyata juga merupakan pesawat luar angkasa yang digunakan oleh nenek moyang mereka. Di tempat berbeda, Ami pun menginformasikan pada Prince bahwa ia telah menemukan lokasi para Zyuden Ryu yang ditangkap. Namun Prince yang menyadari Ami sedang dalam bahaya lantas segera pergi menyusulnya bersama Gira yang menggantikan Soji yang masih terluka. Sesampainya di sana mereka pun diserang pasukan Zorima. Tanpa pikir panjang, Prince dan Gira bekerja sama untuk menghadapi mereka serta membebaskan Ami dan juga para Zyuden Ryu. Setelah itu Prince pun memperkenalkan Gira pada Ami. Di sana Ami akhirnya mengetahui bahwa Gira yang telah membangkitkan kekuatan Prince. Dan di saat yang sama, Gira yang merasa Gabutira terhubung dengan Shugotnya lantas mengirim sinyal ke Sugoda melalui cincin yang digunakan Suzume yang beresonansi dengan istana Kaukasus dan para Sugot itu di kerajaan Sugoda. Setelah Suzume menancapkan kunci tombak istana Kaukasus, istana itu tiba-tiba berubah menjadi pesawat luar angkasa yang membawa para Sugot di dalamnya menuju bumi tempat para raja berada. Sementara di bumi sebelumnya, pasukan Zorima lagi-lagi diperintahkan untuk membunuh semua manusia yang akhirnya bekerja sama dengan warga dan anggota Kyoryuger untuk menghadapi mereka. Sementara di tempat sebelumnya, pasukan Zorima malah semakin bertambah. Namun berkat perkataan Lucky Hero, Himeno menyadari sesuatu dan mulai memainkan piano untuk membangkitkan kembali semangat para warga dan anggota Kyoryuger melalui melodi bumi. Di saat yang sama, kastil Kaukasus dan para Sugot sampai di sana. Seketika itu juga para raja dan semua anggota Kyoryuger berubah secara bersamaan. Dengan menyatukan kekuatan mereka, pertarungan pun dimulai. Setelah pertarungan sengit, semua Sentai pun menyatukan kekuatan hingga Kabuto-shin berhasil dikalahkan. Namun ternyata semua itu belumlah berakhir,
karena monster itu kembali menjadi raksasa. Melihat hal itu, semuanya pun lantas mengerahkan para Shugo dan Zyuo dan Ryu untuk bersatu dan bertarung bersama. Dengan menyatukan kekuatan mereka kembali, akhirnya sekali lagi Kabuto Shin pun berhasil dikalahkan hingga dunia itu kembali damai dengan Prince dan anggota Kyoryuger lainnya. Dan di sini terungkap bahwa nama Prince sebenarnya adalah Kyoryu Daigoro. Mendengar hal itu lantas membuat Udo dan Ian terkejut sekaligus menyadari bahwa Prince ternyata adalah anak dari Ami dan Daigo. Lalu menggunakan kastil Kaukasus, para raja pun kembali ke dunianya. Namun pertarungan belumlah berakhir karena masih ada Dark Death, lalu film pun selesai. Di perjalanan menuju dunia asal mereka, tiba-tiba Gira dikejutkan oleh suara yang misterius. Namun di saat yang sama, pesawat pasukan Dark Death menyerang mereka. Di sana Guard Kuwagata pun sempat tertembak, namun beruntungnya mereka berhasil melewati pesawat-pesawat itu dan sampai di bumi dengan selamat. Saat para raja ingin memberitahukan pada rakyat mereka bahwa para raja telah pulang, mereka pun dikejutkan dengan rakyat yang tiba-tiba melempar mereka dan berkata bahwa mereka bukan lagi seorang raja. Bahkan Himeno mendapati harta nasional Ishibana dengan mudah dikenakan oleh para rakyat Shogodam. Di saat yang sama Dark Death pun muncul dan rakyat segera menyambutnya, sehingga hal itu membuat Gira menduga pikiran mereka telah dimanipulasi. Namun penyebabnya ternyata bukanlah hal itu, melainkan kepergian para raja selama 6 bulan yang membuat rakyat kehilangan sosok pemimpin mereka. Di sini Gira tak menduga kepergian mereka memakan waktu hingga 6 bulan. Namun Yanma menyadari tentang teori relativitas di mana waktu di luar angkasa berbeda dengan waktu di bumi. Sehingga perjalanan mereka yang hanya beberapa hari terasa berbulan-bulan di bumi. Dan di sini ternyata Dark Death tak memanipulasi pikiran mereka. Hanya saja ia menggunakan cara yang licik agar rakyat dapat ia kuasai hingga kelak akhirnya mereka akan saling membunuh karena ego mereka masing-masing. Selain itu Dark Death pun memprovokasi mereka untuk membunuh mantan para raja yang telah meninggalkan mereka itu. Sehingga hal itu memaksa Gira dan yang lainnya mundur karena tak ingin menyakiti rakyat. Di sini Himeno pun menyadari bahwa Dark Death memanfaatkan sifat serakah manusia untuk membuat rakyat tunduk padanya. Di saat yang sama Gira pun mengajak Himeno menyelidiki raja baru yang menggantikan dirinya seperti yang dikatakan Dark Death sebelumnya. Seperti Gira, Kaguragi pun melarang Yanma melawan rakyat karena tak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu ia segera mencari keberadaan Suzume untuk mencari informasi yang sebenarnya. Di saat yang sama tiba-tiba monster Bagnarok muncul sehingga para raja pun bekerja sama untuk melawan mereka. Di tengah pertarungan tak diduga Yanma memberi Gira pedang buatannya yang mirip dengan milik Prince yang juga memiliki kekuatan Kyoryu. Dengan pedang itu akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan usai, Kogane memanggil Gira dan memberitahukan apa saja yang dilakukan Dark Death dan Raja baru Shogodan bernama Shugokamen pada rakyat. Selain membagikan perhiasan dari Ishibana, ternyata mereka juga membagikan secara gratis teknologi dari Enkosopa dan makanan terbaik dari kerajaan Tofu. Selain itu, semenjak para raja menghilang, dunia pun menjadi lebih damai. Sehingga Dark Death menjadikan itu sebagai alat untuk mempengaruhi rakyat bahwa sebenarnya kekacauan yang terjadi selama ini adalah ulah dari Gira dan kawan-kawan. Di sini Gira pun tak masalah jika memang itu bisa membuat rakyatnya bahagia. Namun di sini Kogane menduga ada sesuatu yang tak beres dan tak ingin mengakui orang lain selain Gira menjadi Raja Shogodam. Di saat yang sama monster sebelumnya pun muncul kembali dalam bentuk raksasa. Namun sayangnya Guard Kuwagata masih dalam pemulihan dan belum bisa bertarung. Dan di sini tiba-tiba Mini Gabutira menghampiri Gira. Di sini Gira baru menyadari bahwa suara yang ia dengar saat di perjalanan ke bumi sebelumnya adalah suara robot itu. Di sana Gabutira berkata bahwa ia bersedia menggantikan sementara Kuwagata untuk menghadapi monster itu. Tanpa pikir panjang Gira pun berubah dan memulai menggabungkan Gabutira dengan para Shugon hingga membentuk King Kyoryu. Dengan kekuatan robot itu akhirnya monster belalang itu berhasil dikalahkan. Setelah itu mereka pun bergegas ke kastil untuk memastikan sesuatu. Dan sesampainya di sana Kaguragi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Suzume. Namun tak diduga mereka pun telah mengakui Shugokamen sebagai raja baru dari Shogodam dan membagikan semua harta terbaik masing-masing kerajaan pada rakyat. Tak lama kemudian Shugokamen pun muncul di hadapan mereka. Di sana akhirnya terungkap bahwa pria itu adalah bagian dari Dark Death yang bercita-cita untuk menyatukan seluruh dunia menjadi satu. Di sana ia pun mengaku bahwa semua kerajaan telah diambil alih oleh mereka dan dipimpin oleh para jester suruhan Dark Death termasuk dirinya.
Saat pria itu membuka topengnya, Gira dan yang lainnya pun dibuat terkejut karena pria itu tak lain adalah Rakles Hesti yang telah bangkit dan kembali menjadi Raja Sugodam. Lalu film pun selesai. Mengetahui Rakles telah menjual jiwanya pada Dark Death, Gira pun tak ingin tinggal diam sehingga ia berniat untuk membunuhnya sekali lagi. Namun saat akan menyerangnya, Jeremy pun menghentikan tindakan Gira dan membawanya pergi dari istana. Di sini Jeremy pun mengungkapkan, jika memang semua kerajaan telah dikuasai Dark Death, maka hanya Gira lah satu-satunya harapan mereka. Sementara Yanma yang kembali ke Enkosopa mendapati rekan-rekannya yang telah tunduk pada Hirubil. Sesampainya mereka di kerajaan Bagnarok, tak diduga muncul Doga yang mengikuti mereka sedari tadi tanpa mereka sadari. Di sana Doga menceritakan pada Gira bahwa keluarganya telah disandra, sehingga hal itu membuatnya terpaksa harus tunduk pada Rakles. Namun di sana ia berjanji akan memberitahu informasi apapun yang ia ketahui pada Gira. Tak diduga di saat yang sama Yanma pun sampai di sana dengan wajah yang sudah babak belur akibat dihajar oleh rakyatnya sendiri. Dan setelah itu Doga pun mulai bercerita Himeno. Tak diduga ternyata Himeno telah merebut kembali Ishibana. Namun sayangnya di sini Himeno tak bersedia membantu mereka untuk sementara waktu. Begitu juga dengan Rita yang harus membereskan para tahanan yang berkeliaran di kerajaannya. Menyadari hal itu, Gira pun memutuskan untuk tak berharap bantuan pada mereka untuk sementara waktu. Dan untuk memulai rencana mereka, Yanma mencoba menghubungi Shiokara yang ternyata tak terpengaruh pencucian otak Hirubil. Di sana Shiokara memberitahukan bahwa Hirubil berencana menghancurkan komputer utama, di mana komputer itu adalah pusat dari semua sistem yang berjalan di kerajaan Enkosopa. Jika komputer itu rusak, maka Enkosopa akan hancur dan kembali ke masa di mana Yanma masih menjadi gembel yang tinggal di tempat pembuangan. Dari pernyataan itu, Yanma lantas mengingatkan Shiokara kenangan di mana pertama kali mereka bertemu hingga akhirnya mereka beraliansi menjadi rekan. Setelah itu, Yanma dan yang lainnya pun langsung ke kerajaan Enkosopa dan bertemu dengan Hirubil. Kaguragi yang kesal lantas langsung melancarkan serangan ke arah Hirubil. Di sini Hirubil pun berusaha mencuci otak Kaguragi dengan bisikannya, hingga Kaguragi pun jatuh ke dalam pencucian otak dan tunduk pada perintah monster itu. Namun tak disangka ternyata Kaguragi hanya berpura-pura tunduk sehingga Hirubil berhasil dihajar. Di sini ternyata trik yang digunakan Hirubil tak berpengaruh pada Kaguragi, karena ternyata hal itu sudah makanan sehari-hari bagi Kaguragi. Dan di sini pertarungan di antara mereka pun akhirnya dimulai. Maka ia pun terus menyerangnya dengan senjata jarak jauh. Namun di sini Hirubil tak kehabisan akal. Ia pun lantas ke pusat kendali di mana tempat Shiokara berada. Yanma yang menyadari hal itu mencoba menghentikan tindakan Hirubil. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat dan Shiokara berhasil dimanipulasi olehnya. Akan tetapi saat Shiokara akan menghajar Yanma dan menghancurkan komputer utama, ia pun berhasil menahan tubuhnya hingga ia teringat kembali kenangan masa lalunya bersama Yanma. Dan untuk membuat dirinya tak menyerang Yanma, Shiokara lantas menyiksa dirinya dengan alat pendeteksi kebohongan hingga ia sekarat. Di sana Shiokara berkata bahwa ia siap mati demi menjaga Enkosopa dan rajanya. Saat Shiokara akan mengakhiri hidupnya, Yanma memutuskan untuk menghancurkan komputer utama itu sesuai keinginan Hirubil untuk menyelamatkan Shiokara. Beberapa saat kemudian saat Shiokara tersadar, Yanma menjelaskan bahwa Enkosopa telah hancur seperti dulu. Namun Yanma pun tak menyesali hal itu, karena ia merasa telah mendapatkan sesuatu yang lebih penting dari itu semua. Sementara Shiokara merasa bersalah dan sangat terpukul dengan semua itu. Walau begitu, Yanma kembali mengajaknya untuk memulai semuanya dari awal. Lalu film pun selesai. Pada suatu ketika, Himeno membuat pengumuman tentang dirinya yang ingin mencari suami. Dan bagi orang-orang yang merasa pantas, maka mereka dipersilahkan untuk datang ke Ishibana. Tak lama setelah itu, pria dari berbagai kalangan pun berkumpul di depan kerajaan Ishibana untuk audisi. Namun di sana Gira, Yanma, Jeremy, dan Rita lantas mempertanyakan tujuan Himeno menggelar acara perjodohan itu saat seluruh kerajaan dalam belenggu Dark Death. Di sana Himeno berdalih bahwa ia hanya ingin mencari pendamping untuk memiliki keturunan yang nantinya akan meneruskan kepemimpinannya. Karena Gira dan yang lainnya memenuhi persyaratan, maka Himeno pun meminta keempat raja itu untuk berpartisipasi. Walau begitu, Gira merasa saat ini bukanlah waktu yang tepat. Dan tak lama kemudian, seorang pria tampan muncul dan memasuki area kerajaan. Di sana pria itu mendaftarkan diri untuk menjadi calon suami Himeno. Ia pun mengaku bahwa ia adalah penerus keluarga Dearborn yang telah berada di Ishibana selama 1000 tahun. Dan ia sendiri bernama Roman Dearborn. Di sana juga ia mengaku pernah diselamatkan oleh Himeno saat ia ingin mengakhiri hidupnya. Dan karena pertolongan itu ia berjanji akan mempersembahkan hidupnya untuk Himeno.
Maka dari itu ia kini berniat untuk menjadi pasangannya. Namun sayangnya Himeno tak mengingat siapa pria itu dan berdalih bahwa ia sudah bertemu dengan banyak pria lain seperti dirinya. Walau begitu akhirnya Himeno pun mengizinkan pria itu untuk ikut serta. Dengan begitu maka kandidat yang didapat berjumlah 5 orang, yaitu Gira, Yanma, Jeremy, Rita, dan Roman Dearborn. Sepulang dari pertemuan itu, Jeremy pun berniat mengundurkan diri karena ia tak ingin bersaing dengan Yanma. Secara tak diduga ternyata semua itu merupakan rencana Kamejim yang kini telah menyamar menggunakan wujud Himeno. Sementara itu Himeno yang asli ternyata berada di penjara bawah tanah beserta beberapa rakyat dan para dokter Ishibana yang telah terkontaminasi racun Kamejim. Di mana hidup mereka pun diprediksi tinggal menunggu hari saja karena mereka tak memiliki penawarnya. Walau sudah terpapar racun, namun Himeno tak ingin menyerah. Di sana Shin pun flashback di waktu saat Himeno mendapati semua dokter dan pengawalnya diracuni oleh Kamejim yang menyamar. Dan di saat itu pula lah Himeno dipaksa menyerahkan diri dan diberi racun yang sama oleh Kamejim yang mengancamnya menggunakan rakyat Ishibana. Setelah itu Kamejim menyamar menjadi Himeno dan memulai rencananya. Hari demi hari rakyat yang terpapar semakin bertambah, sementara kesehatan Himeno semakin menurun. Walau begitu Himeno tak menyerah untuk menemukan penawarnya agar rakyatnya selamat. Lalu Shin pun kembali ke masa sekarang. Di sana Kamejim menjelaskan rencananya pada Dark bahwa dengan perjodohan konyol itu ia akan membunuh seorang raja dengan wujud Himeno agar raja lainnya berselisih paham dan saling bertarung sehingga hal itu akan menimbulkan kekacauan besar. Keesokan harinya keempat peserta kembali berkumpul di Ishibana. Sementara Jeremy tak ikut serta karena telah mengundurkan diri sejak awal. Di beberapa kontes itu Himeno berusaha menyuntikkan racun ke salah satu raja namun ia selalu gagal. Di saat yang sama di penjara bawah tanah, akhirnya Himeno asli yang telah menemukan penawar racun diselamatkan oleh pengawalnya yang telah mengetahui rencana Kamejim. Hingga akhirnya mereka sampai di kontes kedua. Di sana saat Himeno palsu hampir berhasil menyuntik Rita, untungnya hal itu digagalkan oleh Himeno asli yang tiba-tiba muncul. Namun hal itu sekaligus membuat para raja bingung menentukan yang mana yang asli. Saat Himeno palsu menghunuskan pedangnya ke arah Himeno asli, Roman tiba-tiba mengajaknya berdansa untuk merebut pedang itu dari Himeno palsu dan memberikannya pada Himeno asli. Dan di sini pun terungkap bahwa Roman ternyata merupakan wujud asli dari Sebastian. Di sana Himeno asli lantas mengejek Himeno palsu yang tak mengetahui wajah asli asistennya sendiri. Ternyata semua itu telah direncanakan Roman atau Sebastian sejak awal. Roman merasa berhutang budi karena dahulu Himeno memang pernah menyelamatkan hidupnya. Hingga akhirnya hal itu membuat Roman menjadi Sebastian dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengabdi pada Himeno. Setelah semuanya terungkap, para raja dan Himeno kembali bersatu untuk menghadapi Kamejim. Di pertarungan itu akhirnya Kamejim pun berhasil dipukul mundur sehingga Ishibana berhasil direbut kembali. Di perayaan kemenangan Ishibana tiba-tiba Kaguragi muncul. Di sana ia menjelaskan pada Rita bahwa ia tak membantu mereka karena ia sedang berusaha merebut kembali kerajaan Tofu. Dan kini ia meminta bantuan Rita dan Jeremy untuk mengatasi kekacauan di kerajaannya. Sementara Sebastian menjelaskan pada Himeno bahwa ia ingin tetap menjadi Sebastian dan menyembunyikan wajah aslinya serta tetap mengabdikan diri pada Himeno. Lalu film pun selesai. Di awal film kita diperlihatkan sebuah bangunan di kerajaan Tofu yang diduga dibakar oleh Kaguragi. Para warga yang melihat hal itu lantas sangat marah dan menuduh Kaguragi pengkhianat serta pembakar bangunan itu. Di sana Kaguragi bercerita pada Rita bahwa rumor pengkhianatannya sengaja dibesar-besarkan oleh pihak kerajaan agar rakyat membencinya. Hal itu disebabkan karena orang yang kini berada di dalam istana adalah Grody yang merupakan salah satu jester kaki tangan Dark. Terlebih lagi, kini ia membangkitkan pemimpin Tofu sebelum Kaguragi yang bernama Iroki. Setelah melakukan pembakaran, Kuroda menginformasikan hal itu pada Iroki. Sehingga di sana Iroki menyadari bahwa Kaguragi telah kembali untuk merebut tahtanya. Untuk itu ia meminta Grody untuk menjemputnya. Walau Grody yang telah membangkitkan Iroki, namun kini posisi Grody di kerajaan adalah tangan kanan Iroki. Sementara di Ishibana, Yanma dan Gira yang kelaparan terpaksa diberi makan bunga dan wasabi mengingat pihak Tofu belum mengirimkan pasokan makanan ke semua kerajaan. Karena hal itu, Yanma pun memutuskan untuk mengubah rencana untuk merebut kerajaan Tofu terlebih dahulu sebelum Enkosopa. Di kerajaan Tofu, akhirnya Kaguragi dan Rita bertemu dengan Grody. Di sini ternyata Kaguragi sengaja meminta bantuan Rita, mengingat Rita memiliki masalah pribadi dengan jester itu sehingga alasan itu juga yang membuat Kaguragi menjadikannya umpan. Selagi Rita menghadapi Grody, Kaguragi pun menyelinap masuk ke istana untuk menemui Iroki.
Namun saat Rita akan memulai pertarungan, tiba-tiba ia pun menghilang. Tak lama kemudian Gira dan yang lainnya ikut menyelinap ke kerajaan Tofu. Namun di luar istana mereka tak sengaja bertemu dengan Grody yang sedang memisahkan padi dari batangnya. Tanpa pikir panjang, keempat raja pun berubah untuk memulai pertarungan dengannya. Namun karena sudah terlalu lapar, Gira, Yanma, dan Himeno pun lemas tak berdaya. Sementara di sana hanya bertahan Jeremy yang sudah terbiasa dengan hal itu. Mengetahui hal itu, Grody pun menawarkan mereka untuk makan bersamanya. Sementara Kaguragi akhirnya sampai di depan Iroki. Di sana Kaguragi mulai menceritakan sosok Iroki yang ia kenal dahulu. Scene lalu flashback ke masa lalu mereka 17 tahun yang lalu. Saat itu Iroki dikenal sebagai ratu yang baik dan bijaksana dalam memimpin kerajaan Tofu. Sementara Kaguragi dan Suzume hanyalah anak petani beras. Karena beras hasil panen mereka sangat lezat, Iroki lantas memuji dan meminta Kaguragi untuk mengajari warga cara bertani yang baik. Hal itu pun lantas membuat Kaguragi dan Suzume sangat senang dan bersemangat. Untuk itu Iroki meminta Kaguragi untuk tinggal di istana agar ia dapat mengajarkan banyak hal lainnya pada Kaguragi. Iroki menawarkan hal itu karena ia percaya bahwa dengan kepolosannya Kaguragi tak akan pernah mengkhianatinya. Namun suatu ketika kemarahan dewa terjadi dan membuat semua kerajaan menjadi kacau. Di saat itu juga Iroki berubah dan memulai memonopoli pasokan makanan sehingga membuat warga menjadi kelaparan. Karena itu akhirnya rakyat yang tak tahan berencana melakukan perlawanan pada raja mereka dan meminta Kaguragi memimpin mereka melakukan perlawanan itu. Namun di sana Kaguragi masih ingin berusaha sendiri membujuk Iroki untuk memberikan makanan pada rakyatnya. Sehingga ia meminta waktu 30 menit untuk melakukan hal itu. Namun jika dalam waktu 30 menit ia tak kembali, maka Kaguragi mempersilahkan rakyat untuk menyerang istana. Singkat cerita, para rakyat yang sudah sampai di depan istana mendapati gudang makanan yang sudah terbakar. Dan tak lama kemudian Kaguragi muncul dengan tubuh lemas sambil memegang katana yang telah bersimbah darah. Suzume yang melihat hal itu lantas mengira Kaguragi telah mengalahkan Iroki. Maka dari itu, Suzume menyatakan bahwa saat ini Kaguragi adalah raja dari kerajaan Tofu yang baru. Dan saat itulah akhirnya Kaguragi diangkat menjadi raja dari kerajaan Tofu. Sementara di tempat sebelumnya, Gira, Yanma, dan Himeno akhirnya akan diberi makanan oleh Grody. Namun saat mencium bau nasi itu, Himeno merasakan sesuatu yang aneh. Namun di satu sisi yang sebenarnya terjadi, ternyata saat Kaguragi sampai di istana dan meminta Iroki membagikan beras pada rakyatnya, Iroki pun menolak. Di sana Iroki pun sadar bahwa karena perbuatannya itu ia akan dibenci oleh rakyatnya sendiri. Di sana ia pun sengaja memakan nasi itu di hadapan Kaguragi untuk memancing kemarahannya. Namun tak lama setelah ia memakannya, Iroki pun mengalami muntah darah. Dari sana Kaguragi mulai menyadari bahwa ternyata makanannya telah dibubuhi racun oleh seseorang. Walau begitu, Iroki lantas meminta Kaguragi untuk segera membunuhnya dengan katana dan membakar istana beserta gudang makanan di sana. Namun sebelum Kaguragi sempat melakukan hal itu, Iroki pun sudah tewas terbakar. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya Kaguragi menemukan jawaban mengapa Iroki melakukan hal itu 17 tahun yang lalu. Sementara di tempat berbeda, Himeno akhirnya juga menyadari bahwa bau aneh yang ia rasakan dari nasi itu ternyata adalah bau racun dari God Scorpion. Dan ternyata Grody sebelumnya telah berniat membunuh mereka dengan racun itu. Dan hal itu jugalah yang menjadi jawaban Kaguragi atas penasarannya pada alasan Iroki memonopoli pasokan makanan 17 tahun yang lalu itu. Maka dari itu Iroki yang mengetahui hal itu sengaja membakar dan tak membagikan pada rakyatnya untuk melindungi mereka. Ia pun sadar dan telah menerima semua konsekuensi atas tindakannya itu. Dan di saat yang sama Grody pun mengakuinya di hadapan para raja kejadian 17 tahun lalu itu. Seketika itu juga ia pun berubah ke wujud aslinya dan melanjutkan pertarungannya melawan para raja. Sementara walaupun Kaguragi telah mengetahui kenyataan itu, namun ia tak terima jika dikatakan pengkhianat yang telah merebut tahta Iroki. Karena dari kejadian yang dialami Iroki, Kaguragi belajar untuk menjadi pemimpin yang baik dengan menanggung semua beban Tofu di pundaknya. Bukti itu juga yang membuatnya yakin bahwa ia adalah penguasa Tofu. Karena ia menyadari secara tak langsung Iroki sengaja menunjuk Kaguragi untuk menggantikannya memimpin kerajaan itu. Dengan membuang sifat polosnya, Kaguragi terpaksa harus menipu, berkhianat, dan terjerumus ke dalam jalan yang salah demi melindungi kerajaan dan semua rakyatnya. Dan hal itulah yang ternyata ingin diajarkan Iroki pada Kaguragi 17 tahun yang lalu. Seketika itu juga Kaguragi pun membunuh Iroki kembali agar ia dapat beristirahat dengan tenang. Sementara di pertarungan sebelumnya, para raja pun dengan mudah dikalahkan oleh Grody. Saat Grody akan menghabisi mereka yang tak berdaya, tiba-tiba Kaguragi sampai untuk menggantikan mereka. Dengan semangat dan keyakinannya, akhirnya Grody pun berhasil dikalahkan dan Tofu akhirnya berhasil direbut kembali.
Melihat hal itu, Hiroki pun pergi dengan tenang. Dan terungkap ternyata yang membakar gudang makanan di awal film ternyata Kuroda atas perintah Kaguragi untuk menyelamatkan rakyatnya, lalu film pun selesai. Setelah Tofu berhasil direbut kembali, kini giliran kerajaan Kokan. Di sana terlihat kerajaan itu yang sedang dibelenggu oleh kekuatan salah satu jester. Diketahui saat ini para jester sedang melakukan audisi seorang bintang atau idol atas persetujuan Dark Death. Dan Rita pun ikut berpartisipasi dalam audisi itu. Di sana Rita pun mengubah penampilan serta kepribadiannya 180 derajat demi acara itu. Hal itu tentu saja membuat para raja yang menonton penampilannya sangat terkejut dan bertanya-tanya. Di sini Morfonia menjelaskan bahwa sejak Goma merebut tahta Rita, ia mengubah hati seluruh tahanan di sana menjadi baik. Sehingga hal itu membuat Rita merasa tak lagi dibutuhkan karena tak ada lagi kejahatan. Namun di sini kesalahan terjadi. Setelah semua tahanan menjadi baik, bukan berarti keadaan juga ikut membaik. Karena ternyata Goma memanfaatkan kebaikan mereka untuk melakukan apapun yang Goma minta. Sehingga para tahanan itu akhirnya bersedia melakukan apapun untuknya. Akan tetapi saat Goma akan melakukan aksinya, tiba-tiba Dark Death dan Minongan mendatanginya. Di sana Dark Death meminta Goma mengikuti rencana Minongan untuk melakukan pembersihan dunia. Walau dengan berat hati, namun akhirnya Goma pun setuju. Di sana ternyata Minongan memiliki ide untuk melakukan audisi idol eksklusif. Dari cerita Morfonia itu, para raja lantas berspekulasi bahwa hal itu dilakukan kemungkinan untuk membuat Rita berhenti menjalankan tugasnya. Di tengah diskusi itu, Yanma dan Kaguragi tiba-tiba meninggalkan raja lainnya dengan dalih bahwa mereka harus mempersiapkan rencana penyelamatan Enkosopa dan memberikan arahan pada rakyat Tofu yang masih dalam kekacauan. Sikap mereka itu tentu saja membuat Gira kesal karena ia menganggap mereka tak mau membantu kerajaan Gokan. Di saat yang sama audisi pertama pun dimulai, yaitu dance performance. Melihat sikap Rita yang sangat manis di atas panggung lantas membuat Gira berpikir bahwa kemungkinan Rita sedang dikendalikan. Namun Morfonia menentang pendapatnya itu. Himeno pun meyakini bahwa Rita kemungkinan sedang menyembunyikan sesuatu dari mereka. Setelah mengubah penampilannya, Rita pun memulai aksi dance-nya di hadapan para juri dan penonton. Dari penampilannya itu, Minongan mengumumkan bahwa Rita lolos. Melihat sikap Rita yang berbeda itu membuat hati Himeno tak tenang sehingga ia berusaha menyelidikinya sendiri. Sementara Jeremy yang sudah lebih dulu menyelidiki akhirnya menemukan sesuatu di boneka Mofun. Dari benda itu Jeremy menduga Rita melakukan hal itu untuk menjadi populer, sehingga hal itu akan memudahkan Rita menemukan orang tuanya yang sudah lama terpisah. Namun ternyata analisis Jeremy salah besar, karena Rita sudah tahu dan bertemu orang tuanya. Dan kini giliran Himeno mencari bukti penyebab keanehan yang terjadi pada Rita. Di kamar Rita, Himeno menemukan sebuah gambar idol yang Rita buat saat ia masih kecil. Sehingga Himeno menduga bahwa menjadi idol adalah impian Rita sejak kecil. Namun Himeno tak ingin Rita nantinya mendedikasikan dirinya untuk Dark Death, sehingga ia meminta Rita untuk menjadi idol di bawah naungannya. Namun ternyata hal itu juga salah. Di sini Rita menjelaskan bahwa yang ia lakukan itu merupakan investigasi rahasia. Rita pun berdalih bahwa ia sengaja berpura-pura menjadi idol untuk menyelidiki kemampuan dan tujuan kelima jester itu. Karena gagal, kini giliran Gira yang ikut menyelidiki hal itu. Sementara di tempat berbeda, Rita yang sedang latihan vokal ditemui oleh Minongan dan Goma. Di sana Minongan memberitahukan Rita kiat-kiat untuk menjadi idol yang baik. Termasuk Rita harus membuka penutup wajahnya jika ingin dikenal oleh banyak orang, bahkan jika ia ingin menjadi ketua hakim internasional sekalipun. Karena tanpa penutup itu, seorang hakim ketua pun harus tetap kuat. Minongan mengetahui hal itu karena MNG juga melakukan hal yang sama. Karena itu Minongan meminta Rita untuk lebih percaya diri dalam mengungkap jati dirinya. Setelah itu audisi terakhir pun dimulai, yaitu sing performance. Di sini Rita akhirnya memberanikan diri tampil tanpa penutup wajah. Penampilannya itu sontak membuat semua penonton bersorak dan terharu. Namun untuk menentukan siapa yang terbaik, Minongan dan Goma lantas memanggil Hillbill sebagai tes terakhir Rita dari mereka. Dari sini Jeremy lantas teringat bahwa mereka dapat merebut Enkosopa selagi Hillbill di sana. Tak diduga ternyata Yanma dan Shiokara telah melakukan hal itu dengan menyelinapkan Enkosopa untuk mengambil ultra komputernya. Setelah battle performance berakhir, para fans yang awalnya mendukung Rita kini beralih mendukung Hillbill. Dengan begitu Rita pun dinyatakan kalah. Saat Rita dikembalikan ke kerajaan Gokan, tiba-tiba Gira juga sampai di sana dan mengungkap alasan Rita tak ingin lagi menjadi hakim ketua.
Dan karena itu juga telah terjadi kekacauan di mana-mana saat Rita tak lagi fokus pada tugasnya. Untuk itu Gira berusaha menyadarkan Rita untuk kembali menjadi hakim untuk menghukum para pengacau itu dan menjaga keamanan dunia. Minongan pun menggunakan kesempatan itu untuk memprovokasi Rita agar tak memihak lagi pada para raja. Namun beruntungnya Morfonia memukulnya dan ikut menyadarkan Rita atas tugas-tugasnya yang membuat Rita lebih keren dari sekedar idol. Mendengar ucapan mereka, Rita pun menjadi sangat marah. Karena yang ia lakukan itu adalah investigasi rahasia untuk menyelidiki kemampuan para jester seperti yang ia ungkapkan sebelumnya. Namun sayangnya penyelidikan itu berantakan karena teman-temannya tak mengerti apa yang sedang ia lakukan. Bahkan mereka malah mengira Rita melupakan tugasnya sebagai hakim. Padahal ia hanya berpura-pura ikut audisi idol itu. Karena sudah terbongkar, Rita lantas meminta Goma segera membebaskan Gokhan dari jutsunya. Seketika itu juga pertarungan merebut kembali kerajaan Gokhan pun dimulai. Dengan jurus pamungkasnya akhirnya Minongan pun berhasil dikalahkan dan Gokhan berhasil direbut kembali. Sementara Gira dan yang lainnya lantas meminta maaf pada Rita atas ketidaktahuan mereka. Dan beruntungnya Rita pun tak mempermasalahkan hal itu. Dan satu informasi yang akhirnya Rita ketahui dari para jester yaitu di mana kemungkinan di balik tubuh mereka tersembunyi sesuatu yang masih misterius. Dan kini Rita pun memutuskan untuk membuka penutup wajah di hadapan teman-temannya dan lebih percaya diri, lalu episode 38 pun selesai. Setelah Gokhan berhasil direbut, kini Yanma berencana mengajak semua raja untuk membantunya merebut kerajaan Enkosopa. Di kerajaan Bagnarok, Yanma mengumpulkan para raja untuk mengatur strategi merebut Enkosopa. Di sana Yanma menawarkan para raja kekuatan yang bisa mengalahkan para jester. Hal itu tentu saja membuat para raja terkejut. Di sana Yanma menjelaskan bahwa alasan mereka masih hidup adalah karena pihak Dark Death selalu bermain-main dalam melakukan tugasnya. Karena jika saja mereka serius, bumi tentunya dapat dihancurkan oleh mereka dengan mudah. Dan di sini pun terungkap alasan Dark Death tak langsung menghancurkan bumi dan lebih memilih para raja terhadap mereka terlebih dahulu. Dan itu akan menjadi kelemahan mereka. Di sini Yanma pun menjelaskan, untuk mendapatkan kekuatan yang dapat menjangkau alam semesta, sebenarnya Oger Kaliber memiliki perintah. Yanma menduga kemungkinan pembuatan Kaliber itu memiliki kaitannya dengan Raja Alam Semesta. Mendengar pernyataan itu, Kaguragi lantas teringat perkataan, maka fakta itu diduga disembunyikan oleh leluhur mereka. Karena jika kekuatan itu masuk ke tubuh penggunanya, maka ada kemungkinan penggunanya bisa tewas karena kekuatan itu. Di saat yang sama, Dark Death memerintahkan para jesternya kembali untuk membunuh para raja. Akhirnya para raja mulai mengatur siasat menggunakan ultra komputer palsu yang Yanma dan Shokara buat, di mana salah satu di antaranya akan membuka kunci perintah tersembunyi untuk semua Oger Kaliber. Lalu masing-masing dari mereka diberikan satu ultra komputer dan berpencar sehingga hal itu akan membuat Hirubil sendirian tanpa para jester lainnya. Tujuannya agar Hirubil tak dapat menyerang mereka pada saat yang bersamaan. Dan di sana tak ada satupun yang tahu siapa pemegang ultra komputer yang asli sampai mereka tiba di istana Enkosopa. Seketika itu juga rencana mereka akhirnya dimulai. Di perjalanan, masing-masing dari mereka akhirnya dihadang oleh masing-masing jester yang mengaku bahwa mereka telah mengetahui rencana para raja. Di sana Gira dan Jeremy pun berubah lawan Glory. Di sisi berbeda, Rita bertarung dengan Minongan, sedangkan Yanma berhadapan dengan Hirubil. Dan di sisi lainnya Kaguragi bertarung dengan Kamijim. Walaupun sudah berpencar, sayangnya kekuatan para raja belum bisa mengimbangi kekuatan para jester itu. Sehingga master itu. Namun ternyata tak satu pun di antara ke-6 ultra komputer itu yang asli. Karena sebenarnya ultra komputer yang asli dibawa oleh Shokara menuju puncak kerajaan Enkosopa untuk menonaktifkan sistem pengamanan badai petir yang ada di istana. Sementara saat energi petir masuk, kekuatan itu lantas membuat para Shugot berevolusi ke wujud berserker mereka. Dan dengan kekuatan petir itu pula semua Shugot menyatu dengan para Ogernya. Dengan kerjasama para raja dan Shugot, para jester pun berhasil dibuat terpojok. Karena sudah terpojok dan kesal, Goma lantas menyerap ketur dari pertarungan. Walau sudah menyerap kekuatan jester lainnya, sayangnya Goma masih saja dapat dikalahkan. Sementara Hirubil yang dikeroyok oleh Himeno, Kaguragi, Yanma, dan Jeremy terpaksa mengikuti perintah Yanma untuk membatalkan pengendalian pikiran terhadap rakyat Enkosopa. Walau sudah melakukannya, sayangnya di sini para raja tetap tak melepaskannya dan berencana menghabisi Hirubil. Namun sebelum hal itu terjadi, Hirubil pun tiba-tiba bertukar tempat dengan Goma, sehingga hal itu membuat Goma kebingungan dan tewas di tangan kekuatan para raja. Dan akhirnya Enkosopa berhasil direbut kembali.
Di istana Dagdet tiba-tiba muncul Rakles. Dari sana Dagdet telah menyadari bahwa kematian Goma ternyata merupakan ulah Rakles yang bekerja sama dengan Kaguragi. Ternyata hal itu dilakukan Rakles agar ia diakui sebagai salah satu jester oleh Dagdet. Walau sedikit kesal, namun akhirnya Dagdet setuju Rakles menjadi jester karena kelicikannya. Sementara Hirubil sebelumnya sudah diberitahu oleh Rakles tentang kematiannya, sehingga ia menghipnotis Goma agar dapat bertukar tempat dengannya saat ia terancam. Posisi jester yang didapatkan Rakles itu tentu saja membuat jester lainnya terkejut. Walau begitu, Dagdet meminta bukti kesungguhan Rakles dengan memintanya menghancurkan para raja itu secepatnya. Dan Rakles pun setuju, lalu episode 39 pun selesai. Setelah diizinkan menjadi jester, Dagdet lantas menagih janji Rakles untuk segera melakukan pembersihan dunia. Dan rencananya kali ini adalah membuat manusia membenci Gira dengan membuat Gira seolah berencana menghancurkan bumi. Setelah pertarungan sebelumnya, para raja yang terluka parah lantas dibawa ke Isyabana untuk segera mendapatkan pengobatan. Akan tetapi tak disangka di saat bersamaan pasukan Bagnarok mengamuk di kota sehingga Doga menghubungi para raja. Namun karena kondisi yang tak memungkinkan, Doga terpaksa bertarung sendiri melawan mereka. Beruntungnya di saat-saat genting, Gabutira muncul membantunya dengan mengirim sinyal panggilan kepada Prince di bumi yang berbeda. Berbeda dengan raja-raja lainnya yang tak berdaya, Gira yang menyadari kekacauan itu lantas memaksakan dirinya yang belum pulih bangkit untuk membantu Doga. Selagi Gira menghadapi mereka, ia meminta Doga untuk pergi mengevakuasi warga Sugodam. Di pertarungan sayangnya tiba-tiba Gira ambruk karena tubuhnya yang sudah kelelahan akibat pertarungan sebelumnya. Di situasi genting itu, beruntungnya Prince tiba di sana tepat waktu dan lantas membantu Gira melawan para kroco itu. Dengan kerjasama mereka, para kroco itu pun dengan mudah dikalahkan. Namun tiba-tiba saat kroco Bagnarok berubah ke wujud raksasa, beberapa Sugod yang hilang kendali tiba-tiba ikut muncul dan menyerang Sugodam. Dari kejadian itu, rakyat mengira kerajaan lainnya telah jatuh ke tangan Bagnarok. Namun Gira yang menyadari ada sesuatu yang tak wajar dari para Sugod itu lantas berusaha menyadarkan mereka. Di sini Prince memiliki ide untuk memaksa mereka sadar dengan menggabungkannya bersama Gabutira. Seketika itu juga mereka melakukan gatai ke wujud King Kyori Wijin. Dengan wujud itu para Sugod akhirnya tersadar dan para kroco raksasa pun berhasil dikalahkan. Setelah Prince dan Gira memastikan bumi mereka baik-baik saja, Prince pun lantas berpamitan pada Gira dengan membawa serta Gabutira bersamanya. Di sini Dagdet sempat mengira rencana Rakles hanya sebatas itu saja. Namun ternyata dugaannya salah besar, karena untuk tahap selanjutnya ia butuh bantuan Dagdet. Lihat Gira yang tak terluka parah lantas membuat para raja mengira Gira akan menguasai semua kerajaan selagi mereka tak berdaya. Namun hal itu langsung dibantah oleh Gira. Kedatangan Gira ke sana ternyata untuk menanyakan tingkah aneh para Sugod sebelumnya. Gira menduga para Sugod yang mengamuk sebelumnya seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Para raja yang tak tahu semua itu lantas meminta maaf pada Gira atas tindakan Sugod mereka. Dari sini akhirnya Gira menyadari bahwa berarti semua itu adalah perbuatan Dagdet. Walau begitu, para raja yakin Gira pasti bisa mengatasi semua itu. Setelah itu Gira pun menemui God Kuwagata. Sebelum meminta bantuan padanya, Gira meminta maaf pada robot kumbang itu karena selalu membebani dan menyusahkan mereka. Di saat yang bersamaan, Sugo Kamen tiba-tiba membuka identitasnya di hadapan seluruh penduduk bumi. Di sana Rakles juga mengumumkan bahwa ia kembali untuk melakukan perlawanan balik pada Gira. Selain itu, Rakles juga mengaku telah menerima bantuan Dagdet untuk mengungkap siapa Gira sebenarnya. Di sana ia mengungkapkan bahwa Gira sebenarnya adalah ciptaan Dagdet. Hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut. Dengan kata lain, Dagdet mengaku bahwa Gira sebenarnya adalah alter ego atau salinan dirinya. Diketahui selama 2000 tahun Sugodam telah melayani Dagdet untuk menyatukan bumi. Karena itu Gira diberikan Dagdet pada mereka sebagai hadiah kesetiaan Sugodam sebagai alat untuk mengalahkan musuh umat manusia yaitu Bagnarok. Namun setelah Bagnarok dikalahkan, Gira lantas berkhianat dan memberontak bersama para raja lainnya dan membentuk aliansi bernama Osama Sentai King Oger. Dan Rakles memastikan tujuan Gira sebenarnya adalah memusnahkan seluruh umat manusia. Di sana ia juga memfitnah bahwa serangan Sugod sebelumnya adalah perbuatan Gira, di mana hanya Gira lah yang mampu dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan para Sugod. Dan kemampuan itu juga adalah kekuatan yang sama yang dimiliki oleh Dagdet. Semua perkataan itu lantas membuat Gira merenung sejenak.
Di sini ia mulai mempertanyakan apakah semua itu adalah benar atau hanya fitnah yang dilayangkan Rakles dan Dark Death saja. Namun sayangnya lagi-lagi rakyatnya yang bodoh dengan mudahnya terprovokasi oleh kata-kata Rakles. Walau begitu, Kogane dan Bun masih percaya pada Gira dan berusaha menyadarkan mereka. Sayangnya usaha mereka pun sia-sia karena Rakles terus memfitnah Gira dan mengatakannya sebagai sebuah ancaman. Untuk memperjelas fitnah itu, Dark Death menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan tubuh Gira agar ia memanggil para Shogun bersama para Bagnarok. Di sana Dark Death meyakinkan rakyat bahwa dengan robot dan Bagnarok, Gira berencana untuk menghancurkan bumi. Dan di sini Rakles yang akan menghadapinya sebagai orang yang akan menyelamatkan umat manusia. Namun tentu saja itu hanya sebuah tipuan belaka. Melihat Gira yang tak berdaya, Dark Death pun merasa sangat senang dan merasa dirinya telah menang. Namun tak diduga para Shogun menyadari kesedihan Gira sehingga mereka memancarkan energi untuk mematahkan pengendalian itu. Para raja yang juga menyadari hal itu lantas bangkit untuk bersatu membantu Gira. Dengan bersatunya hati mereka, para Shogun pun memberi perlawanan hingga Bagnarok berhasil dikalahkan. Dan sekali lagi keajaiban itu membuat Dark Death terkejut pada kemampuan mereka, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Osama Sentai King Oger kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.